Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najib Nawaf. Saya dari kelas A Prodi Bisnis Digital. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya bersama Muhammad Rasa Febrian yang berjudul Permasalahan Dana Desa. Kata pengantar, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas limpahnya, rahmat dan karunia-Nya, sehingga makalah yang berjudul Permasalahan Dana Desa dapat kami selesaikan dengan baik. Alasan kami memilih topik ini karena banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui tentang tujuan dari dana desa. Demikian makalah ini kami buat apabila terdapat kesalahan dalam penulisan ataupun adanya ketidaksesuaian materi yang kami angkat pada makalah ini, kami mohon maaf. Kami menerima kritik dan saran seluas-luasnya dari pembaca agar bisa membuat karya makalah yang lebih baik dan kesempatan berikut. Deskripsi kasus. Menurut Undang-Undang Desa, dana desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten kota dan digunakan membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya dana desa menjadi sumber pemasukan di setiap desa, akan meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa, yang diputuskan melalui musrebang desa. Tetapi dengan adanya dana desa juga munculnya permasalahan baru, yaitu sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengolahan dana desa. Hal ini berkaitan dengan kondisi perangkat desa yang dianggap masih rendah kualitas SDM-nya dan belum kritisnya masyarakat atas pengolahan anggaran pendapatan dan belanja desa APBDN desa, sehingga membentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat maksimal. Adapun tujuan dana desa dalam UU nomor 6 tahun 2014 tentang dana desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memperdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratif. Dengan adanya dana desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Tujuan alokasi dana desa adalah mengatasi kemiskinan, mengurangi kesenjangan, meningkatkan kualitas perencanaan dan pengangguran, pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa, mendorong pembangunan infrastruktur desa yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal, meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dan rangka mewujudkan peningkat kesejahteraan sosial dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa. Pembahasan. Kondisi fisik suatu wilayah memang memiliki peran yang penting. Hal ini menyebabkan dapat mengetahui faktor-faktor alami untuk mengetahui keadaan dan potensi yang ada di suatu daerah, sehingga nantinya dapat diketahui aktivitas yang sesuai di daerah tersebut. Fisik alam yang ada di daerah berfungsi sebagai wahana atau penampung aktivitas penduduk atau masyarakat sebagai suatu sumber daya alam yang cukup mempengaruhi perkembangan daerah dan juga sebagai pembentuk pola aktivitas penduduk atau masyarakat. Kendalaan soal dana desa masih sering menjadi masalah dalam pemerintahan desa. Dalam pengolahan dana desa juga harus ada transparansi. Akses untuk memperoleh pengolahan dana desa juga harus dibuka sehingga masyarakat desa tidak khawatir penggunaan dana desa untuk keperluan apa. Masyarakat desa jangan hanya curiga terus dengan pihak desa, tetapi juga harus mampu mengajak mereka mengontrol. Berdasarkan pemantauan baik di lapangan maupun pemberitaan di media, penyaluran dana desa belum berjalan sebagai mestinya. Penyebab adalah pedoman yang cenderung rumit untuk
diimplementasikan kepada daerah. Dana desa diharapkan dapat segera tersalur ke desa-desa tanpa harus berlama-lama diam di pemerintahan kabupaten. Sering terjadi saling pendapat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdampak dari kemungkinan terjadinya kasus hukum di kemudian hari. Di dalam pelaksanaan program atau kegiatan yang berasal dari dana desa terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa sehingga proses pengelolaan dana desa menjadi terhambat atau belum maksimal. Pertama, faktor sumber daya perangkat desa. Kemampuan sumber daya perangkat desa berkaitan dengan penyelesaian administrasi dalam pengolahan keuangan desa. Khususnya pengolahan dana desa memiliki beberapa tahap mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban tidak terhindarkan dari penyelesaian urusan administrasi yang dilakukan oleh pemerintah desa. Kedua, adanya berbagai kondisi yang terduga kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang merata di masyarakat menjadi hal yang sangat dicita-citakan bersama. Dalam membangun desa yang perlu diperhatikan yakini kerjasama antar pemerintah desa dan para aktif dari masyarakat. Akan tetapi walaupun demikian terdapat kendala-kendala yang tidak terduga. Kondisi tidak terduga yang terjadi seperti kondisi cuaca dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan desa yang rusak sehingga kegiatan terkadang kurang tepat waktu dalam penyelesaian. Ketiga, dukungan dari masyarakat desa. Tidak hanya pemerintah yang berperan dalam pengelolaan dana desa, tetapi masyarakat pun ikut berperan penting terutama dalam musyawarah dusun. Peran serta masyarakat desa dalam memberikan pendapat untuk penggunaan dana pengolahan dan desa sehingga pernah masyarakat tidak dapat dibaikkan oleh pemerintah desa. Keempat, faktor pencairan dana desa yang mengalami hambatan yang kini tersendat dana dari lembaga di atas desa sehingga mengakibatkan pembangunan tidak sesuai dengan targetnya. Kelima, faktor pemerintah. Permasalahan berikut adalah tentang laporan dari dana desa setiap tahunnya mengalami perubahan terkait dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan. Perubahan seperti itu menjadikan kendala pada saat pelaporan perangkat desa harus selalu menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang ada. Laporan yang dibuat oleh perangkat desa ditujukan kepada pemerintah pusat. Akan tetapi dalam laporan kepada pemerintah tidak terdapat panduan atau acuan dalam penyusunannya. Desa memiliki peran penting dalam pembangunan wilayah kota sebagai pusat pertumbuhan yang kini dengan memberikan atau menyalurkan bahan baku ke kota dan juga sumber daya manusia yang berkekuatan. Oleh karena itu, perlu adanya penyejahteraan masyarakat desa untuk keberlanjutan kegiatan yang menunjukkan wilayah tersebut. Terdapat banyak desa yang memiliki potensi-potensi yang bisa dikembangkan secara lanjut tetapi tidak dapat diolah karena tidak memiliki cukup dana untuk mengolahnya. Adanya dana desa tersebut dapat membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia. Namun dalam pengolahan dana desa terdapat beberapa masalah yang sering muncul di kebanyakan desa akibat tidak sinkronnya koordinasi antar pemerintah serta kebingungan daerah, maka penyuluran dana desa terhambat dan dampaknya adalah roda perekonomian desa menjadi terhambat pula. Salah satu upaya konkret yang harus dilakukan dalam mengangkat tenaga pendamping dalam hal penyaluran dana desa termasuk penggunaannya di setiap desa. Hal itu sudah dilakukan di beberapa desa tetapi dengan kualifikasi seadanya. Seharusnya dilakukan oleh tenaga terampil yang memahami betul tentang seluk-beluk dana desa atau keuangan pada umumnya. Rekrutmennya dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan arahan pusat dengan kualifikasi tenaga pendamping yang jelas. Perlu juga adanya pengoptimalisan peran pemerintah melalui kementerian terkait dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pengolahan keuangan desa, melakukan penguatan sinkronis aturan regulasi melalui surat keputusan bersama serta mengembangkan sistem keuangan desa yang terintegrasi. Selain itu,
perlu dilakukan pengawasan secara diprodi oleh pemerintah pusat melalui kunjungan kerja rutin tidak hanya ke pemerintah kabupaten tetapi langsung ke desa-desa untuk melihat bagaimana aktualisasi penyaluran dan dana dan pola pertanggungjawaban adanya pembinaan dan pengawasan pengolahan dana desa yang baik. Diharapkan tujuan pembangunan pemberdayaan desa dapat tercapai secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga kedepannya akan dapat tercapai tujuan pemberdayaan desa dalam rangka memberdayakan desa. C. Kesimpulan. Dari pembahasan di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dana desa yang dialokasikan, dianggarkan, pendapat dan belanja merupakan konsekuensi dari dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dan desa juga merupakan bentuk pengakuan pemerintah pusat kepada pemerintah desa untuk dapat menyelenggarakan pemerintahnya yang berdasarkan hak asal usul sehingga dalam melaksanakan pelayanan pemerintah akan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tatap saran. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.